Oke, salam sukses lagi ya buat teman-teman semua. Di video sebelumnya kita udah berhasil membuat salah satu untuk men-setup Redux kita ini di aplikasi kita ini udah hampir selesai ya. Cuman hanya ada tinggal satu yang tertinggal. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di dalam menu profil, di sini kan di dalam profil ini kan ada data-data kita ya. Di sini ada data-data makanan. Nah, data makanan ini seharusnya diambil dari menu favorit kita. Ya, di dalam menu favorit screen ini berisi data yang ada di dalam profil juga ya. Jadi kalau misalkan di dalam favorit kita kosong, berarti otomatis di sini pun harus tampil default yang seperti ini. Tapi kalau misalkan di favorit ini ada ya, ada datanya, berarti di dalam profil kita ini adalah data dari si menu favorit yang udah kita pilih. Oke, caranya gampang banget ya. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman buka screen ya, kita pergi ke dalam screen, ke dalam profil ya, profile screen ini. Di sini ini yang pertama teman-teman lakukan itu adalah yang pertama, karena kita menggunakan Redux, otomatis kita harus mengimport terlebih dahulu yang namanya selektor ya. Di sini kita akan ambil dari React Redux. Ya, di dalam Redux ini kita akan coba tunjukkan atau mengambil selektornya. Dan si selektor ini fungsinya untuk memilih data-data Redux mana yang ingin kita gunakan. Ya, pada kesempatan ini kan kita ingin menggunakan favorit. Di dalam favorit itu, pertama kita harus mengeluarkan data kategori atau data selektor dari si favoritnya itu sendiri. Misalkan saya coba contohkan di sini, saya akan gunakan variable fav ya. Di dalam stat ini, stat.favorit ya. Ini yang kedua ini diambil dari dalam app.js. Ya, di dalam app.js itu kita sudah meregistrasikan ya screen kita itu dengan nama favorites. Oke, kita coba copy, kemudian kita taruh di dalam profile screen. Ya, di dalam profile screen ini kita coba paste. Dan yang ketiga, di dalam favorit ini kita tunjuk lagi objek dari penyimpanan datanya. Ya, penyimpan datanya itu kita ambil dari dalam store reducer di dalam favorit ini ya. Dan kita menggunakan namanya ini adalah favorit mail ya. Teman-teman bisa coba copy, kemudian balik lagi ke dalam profile screen. Di sini kita coba paste dan kita coba tes terlebih dahulu ya. Di sini datanya ada apa enggak ya. Kalau udah, teman-teman bisa coba save, kemudian teman-teman lihat hasilnya. Di sini ada 5 array kosong ya. Tetapi kalau misalkan saya pergi lagi ke dalam food kategori, saya mau menambahkan menu favorit ini adalah pizza. Kemudian saya pergi ke dalam food favorit, di sini ada 1, dan saya pergi ke dalam profile. Ya, di dalam profile ini harusnya ada 1. Oke, di sini data kita udah bertambah 1 ya. Sekarang kita coba keluarkan data kategorinya. Oke. Nah, di sini ini adalah cat ya. Di sini ada stat.kategori ya. Sorry, ini variabelnya cat aja, tetapi di sini adalah kategori yang udah kita registrasikan di dalam app.js, dan yang ketiga ini adalah data penyimpanannya atau lemarinya. Kita coba tes lagi di sini ya. Kita coba tes, di sini ada cat dan di sini kita taruhin variabel cat. Nah, di sini data-data dia muncul. Oke. Sampai di sini berarti kita udah berhasil mengeluarkan data dari Redux, yaitu di mana kategori dan juga data favoritnya. Sekarang gimana caranya menyatukan antara dua buah data kita? Sementara data kita ini adalah ketergantungan ya. Jadi favorit data kita ini dia berelasi dengan kategori. Oke. Caranya ini sebenarnya gampang ya kalau teman-teman perhatikan. Anggaplah saya mempunyai sebuah variabel baru di sini dengan nama favorit, saya pakai S, beda dengan yang ada di atas. Kemudian di dalam favorit ini kita akan coba looping ya di dalam data favoritnya. Dan kita akan menggunakan variabel PL, dan di sini dari PL ini kita coba filter data kategorinya ya. Kita coba cut.filter di sini. Yang ingin kita filter ini apa? Ya, yang ingin kita filter ini adalah kita ingin menyamakan ya, di mana kategori.id itu sama dengan pl.id kategori. Oke, seperti ini. Ya, dari sini berarti kita udah menyaring data kategori ini berdasarkan favorit kita. Oke. Kita coba tes lagi di sini. Ini adalah favorit, kita akan ambil dari favorit. Oke. Dan teman-teman melihat ya, di sini ada ID dan ada gambarnya.
Oke, berarti sampai di sini kita udah berhasil mengeluarkan datanya. Sekarang gimana caranya memvalidasi ketika data ini nggak ada, dia otomatis menggunakan variabel yang ada di sini. Ya, tetapi kalau misalkan favorit yang di sini ada, yang menggunakan ns ada, dia akan menggunakan data dari favorit sini. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di dalam scroll ke bawah ini kan kita sudah menggunakan yang namanya, di sini ada favorit ya. Di sini kita looping, ini bisa kita coba komen terlebih dahulu ya. Kita komen dan teman-teman scroll ke bawah. Di teman-teman di sini, dari sini kita akan gunakan yang namanya flat list. Nah, di dalam flat list ini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini kan saya nge-load sebuah komponen yang dengan nama flat list. Dan flat list ini kalau teman-teman scroll ke atas, teman-teman harus import flat listnya terlebih dahulu. Oke. Kalau udah diimport, balik lagi ke bawah, kita coba gunakan flat list yang ada di sini. Dan di dalam flat list ini dia ada beberapa konfigurasi. Misalkan horizontalnya ini saya akan buat dia menjadi true. Ya, dan yang kedua di sini ada show horizontal indicator ya. Saya akan gunakan dia false. Oke, dan yang ketiga di sini ada datanya, ini dari mana? Ya, data dari yang ingin dikonsumsi atau yang ingin ditampilkan itu dari mana. Dan yang keempat di sini ada yang namanya key extractor. Oke. Dan yang kelima ini ada yang namanya render item. Oke, dari render item ini nanti teman-teman akan melihat data yang ingin kita tampilkan itu seperti apa. Oke. Di dalam view ini bisa teman-teman copy ya. Teman-teman bisa paste di sini. Dan sisanya ini bisa teman-teman hapus. Dan scroll view-nya pun teman-teman bisa hapus. Oke. Dan datanya di sini kita akan coba memvalidasi, misalkan gini ya, favorites.length ya. Kita akan hitung jumlahnya. Di sini kita akan menghitung jumlah itu menggunakan length sama dengan 0 ya, yang artinya dia itu adalah datanya itu enggak ada. Baru dia menggunakan variabel yang baru dia akan menggunakan variabel favorit. Ya, tetapi jika datanya ada, dia akan menggunakan variabel yang favorit sini yang ada di atas. Oke. Dan untuk key ekstraktornya ini adalah kunci yang ingin harus beda ya. Misalkan di sini saya akan coba ekstrak item dan juga indeks. Nah, item ini adalah ekstrakan data dari si variabel ini. Oke. Dan item.index ini dia akan ngambil dari item, dia akan ambil dari indeks pertama dan kita akan tunjuk ID-nya. Oke. Sampai di sini dan render itemnya kita tinggal menggunakan ya, di sini ada untuk item datanya, di sini render item kita akan coba parsing variabel item data. Item data di sini ini mempresentasikan itu data yang ada di dalam variabel ini juga. Oke, jadi cara pemanggilannya itu seperti ini. Item data dot item ya, seperti ini, dan kemudian kita tunjuk objeknya. Ya, untuk key-nya ini bisa kita coba hapus. Sampai di sini teman-teman bisa coba save dan kita lihat apa ada yang terjadi yang aneh-aneh di sini. Kalau untuk melihat yang terjadi aneh-aneh, teman-teman bisa coba close terlebih dahulu dan kita coba stop terlebih dahulu aplikasinya dan kita jalanin ulang. Kita akan tunggu ini sampai berjalan dengan lancar. Oke. Saya sedang mengopening iOS ya. Di sini udah berjalan dengan lancar dan expo-nya pun di sini udah terbuka. Kita coba cek terlebih dahulu aplikasi yang udah kita build ini berjalan lancar atau tidak ya di menu profile screen ya. Oke, kemudian saya coba langsung login di sini dan kalau saya masuk ke dalam profile di sini datanya ini nggak ada ya. Seharusnya ini ada, berarti ini tandanya ini masih ada yang salah. Ya, kita balik lagi ke sini, kita coba cek terlebih dahulu. Di sini favorit.length-nya ini sama dengan 0. Di sini dia akan menggunakan data dari si favorit ya, tetapi kalau misalkan datanya ini ada, berarti dia akan menggunakan data si favorit ini. Oke. Di sini ini kesalahannya itu kalau saya cek terlebih dahulu itu ada di dalam sini. Kalau misalkan saya coba tambahkan terlebih dahulu ya, di sini saya coba tambahkan misalkan pizza, saya coba tambahkan terlebih dahulu di sini dan saya akan balik lagi ke dalam
menu profile. Ya, di sini pun datanya ini nggak tampil. Ya, seharusnya ini tampil. Ya, kita coba scroll ke atas dan kita coba tampilkan di sini ya favoritnya. Saya coba save. Kita lihat di sini datanya ini udah tampil, tetapi di bawahnya ini dia nggak mau tampil ya. Saya scroll lagi ke bawah dan di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada data favorites.length ya. Favorite.length ini artinya dia menghitung datanya, kemudian kalau dia salah dia ada di dalam menggunakan favorit, dan kalau di datanya ini ada berarti dia menggunakan favorit. Ini seharusnya ini udah benar nih, tetapi sampai di sini datanya ini malah nggak tampil. Ya, saya akan coba cek terlebih dahulu ya di sini. Oke ya, di sini kalau teman-teman perhatikan sebentar di sini ya ini nggak nampil, karena kalau teman-teman perhatikan ini nggak ada yang berubah sama sekali untuk struktur kodenya. Tapi kesalahan saya ini ada saat di sini ya, ini bukan recent item tapi di sini adalah render item ya, artinya kita merender view yang ada di tengah-tengah sini ya, karena dia baru bisa ngebaca atau mereturn sebuah JSX di sini menggunakan render item ya. Kalau teman-teman coba save dan teman-teman melihat datanya ini ada, tetapi kalau misalkan kita coba close dan kita coba stop terlebih dahulu aplikasinya dan kita coba jalankan ulang. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai ini berjalan dengan lancar ya. Harusnya ini datanya ini dia ini secara default tampilnya itu menggunakan variabel yang favorit di sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sampai di sini aplikasi kita ini sedang terbuka. Kita tunggu dulu sebentar ya di sini. Kalau udah, teman-teman bisa coba login aja ya. Saya udah memastikan atau saya yakin seharusnya ini berjalan dengan lancar. Saya coba langsung ke menu profile dan teman-teman melihat ya di sini udah ada tampilan defaultnya. Tetapi kalau misalkan saya tambah makanan favorit di sini saya adalah pizza, saya klik kemudian saya ke menu favorit, di sini nambah 1, dan di dalam menu profil pun seharusnya di sini nambah 1. Oke, dan saya coba tambahkan lagi. Saya ke makanan yang paling bawah, saya klik kemudian saya lihat di sini dia udah ada 2, dan saya balik lagi. Kita akan coba lihat di dalam menu profile. Oke, datanya ini udah ada. Oke, berarti sampai di sini untuk Redux kita ini udah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti di video selanjutnya saya akan coba membahas tentang Skillet terlebih dahulu ya. Sehabis Skillet baru kita akan instalasi Lumen dan udah mulai ke materi yang lumayan jauh. Oke, perlahan tapi pasti saya pengen itu teman-teman bisa memahami arus datanya itu terlebih dahulu, karena poin pentingnya itu adalah arus data dan juga logiknya. Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.